Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia, saya dari kelas IBM UC Batch 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dari kelas International Business, yang mana materi kali ini membahas tentang bagaimana solusi tepat dalam menghadapi korupsi dan suap, masalah etika, dan lingkungan dalam dunia globalisasi. Baik, langsung saja mari kita bahas materi kali ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan suap. Korupsi dan suap adalah sebuah etika buruk yang menjadi sebuah budaya di kalangan sekarang. Korupsi. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, atau suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Maksudnya di sini adalah dalam modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain dengan cara melanggar hukum. Ini melibatkan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang resmi, di mana seseorang yang diberi kepercayaan melanggar tugasnya demi keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya melawan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip etika dan kebenaran. Singkatnya, korupsi adalah perilaku menyimpang yang merugikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, pelanggar hukum, dan etika. Dan untuk kata suap, suap adalah tindakan memberi atau menerima sesuatu yang berharga seperti uang, barang, atau layanan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam posisi kekuasaan. Misalnya, seorang pejabat menerima uang agar memberikan izin atau keuntungan tertentu yang seharusnya didasarkan pada aturan yang adil. Suap melanggar hukum dan etika karena mengorbankan integritas dan keadilan demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Jadi, sini saya akan menjelaskan cara mencegah korupsi dan suap lewat etika yang baik. Pertama, yaitu melakukan segala pekerjaan dengan standar dan aturan yang berlaku. Maksudnya di sini pastikan setiap pekerjaan dilakukan berdasarkan standar dan aturan yang berlaku agar tidak ada penyimpangan. Yang kedua yaitu memperketat aturan pelaporan anggaran untuk meminimalisir celah penyalahgunaan anggaran. Jadi maksudnya di sini buat aturan ketat dalam pelaporan dan penggunaan anggaran untuk mengurangi peluang penyalahgunaan dana. Ketiga, membangun budaya lewat pelatihan anti korupsi agar terbangun situasi yang tabu terhadap perilaku korup. Maksudnya di sini bangun budaya anti korupsi melalui pelatihan sehingga perilaku korupsi dianggap tabu dan tidak diterima. Yang terakhir, yang keempat, mengadakan whistleblower system, yaitu sistem pelaporan jika terdapat pihak yang mengetahui telah terjadi perilaku korupsi. Maksudnya sediakan sistem pelaporan bagi orang yang mengetahui adanya korupsi sehingga bisa diungkap dan dihentikan tanpa takut akan konsekuensi. Kemudian untuk isu lingkungan, global warming and sustainability. Global warming. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Guna menghindari pemanasan global ini, penting untuk kita terus menjaga lingkungan. Yang pertama, penggunaan bahan bakar alternatif. Yang kedua, daur ulang atau efisiensi energi. Yang ketiga, bagi pemerintah memberlakukan pajak karbon agar industri terus berupaya menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Maksud saya di sini adalah pemanasan global adalah fenomena di mana suhu rata-rata bumi, baik di daratan, lautan, maupun atmosfer meningkat secara bertahap. Ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, menyebabkan perubahan iklim. Untuk mencegah pemanasan global, kita perlu menjaga lingkungan melalui langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama menggunakan bahan bakar alternatif, yaitu memilih energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin, yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, daur ulang dan efisiensi energi, yaitu mengurangi limbah dan menggunakan energi secara lebih efisien di rumah dan di industri. Kemudian yang ketiga, pajak karbon, yaitu pemerintah dapat menerapkan pajak karbon mendorong industri untuk mengurangi emisi dan beralih ke bahan bakar yang lebih bersih. Langkah-langkah ini sangat membantu mengurangi dampak buruk pemanasan global dan menjaga keberlanjutan bumi. Dan untuk sustainability, upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan alam agar dapat
dukung kehidupan di bumi dalam jangka panjang. Yang pertama, bagi masyarakat, mengurangi penggunaan plastik dan menggunakan produk daur ulang secara energi terbarukan. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah, memberikan kebijakan ketat secara infrastruktur yang mendukung. Maksudnya di sini adalah upaya menjaga dan melindungi lingkungan alam agar tetap bisa mendukung kehidupan di bumi dalam jangka panjang. Ini berarti kita harus menggunakan sumber daya dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi untuk masyarakat, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk daur ulang, dan memanfaatkan energi terbarukan seperti matahari dan angin. Kemudian untuk pemerintah, menerapkan kebijakan ketat yang melindungi lingkungan serta menyediakan infrastruktur yang mendukung penggunaan energi bersih dan daur ulang. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan alam sehingga generasi mendatang tetap bisa menikmati bumi yang sehat. Terakhir adalah masalah etika. Perusahaan sebagai wadah pekerja harus terus memberikan jaminan kesejahteraan kepada para pekerja. Tentunya berbagai hal harus disiapkan perusahaan untuk menjamin hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Negara harus hadir dalam proses ini guna menjadi penengah agar para pekerja dijamin kesejahteraannya, pun demikian perusahaan tetap mendapatkan keuntungan dari para pekerja. Demikian dengan materi yang telah saya sampaikan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Saya akhiri pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.